Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas perlakuan terhadap buah anggur agar tetap mulus dan berhasil sampai finish atau panen, terhindar dari jamur, hama, dan crackberry. Yang pertama, pada fase seperti ini, pembuahan sudah seukuran seperti ini. Sebenarnya bukan dari sejak ini ya, sejak berry set pupuk saya kembali ke vegetatif karena tanaman telah menghabiskan banyak energi atau mengeluarkan energi yang cukup banyak untuk mengeluarkan bunga dan calon buahnya, sehingga di fase tersebut tanaman harus kembali ke vegetatif supaya dia tumbuh kembali atau subur kembali setelah berbuah. Supaya apa? Supaya ketika tanaman ini keluar bunga, pucuknya tidak terhenti atau pertumbuhannya mulai melambat. Seringkali jika kita mengaplikasikan pupuk mengaplikasikan pupuk generatif kembali setelah tanaman ini sudah mengeluarkan buah, justru yang terjadi pucuk-pucuknya ini mulai melambat pertumbuhannya dan mengecil. Bahkan sering kita lihat di kawan-kawan setelah buah ini ujungnya dipotong karena pertumbuhannya lambat. Nah, ini penting daun-daun setelah buah ini untuk berfotosintesis dan mengolah nutrisi. Nah, jadi jalur nutrisi ini yang diolah lewat daun ini disalurkan ke beri anggur ini, hasil dari proses fotosintesis. Dan buah anggur ini yang terlewati oleh cabang lanjutan ini, dia akan teraliri nutrisi seiring dengan pertumbuhan di cabang yang kita teruskan. Dan cabang ini kita hentikan minimal di 10 daun dari buah. Seperti ini. Nah, supaya nutrisi yang diolah oleh daun-daun ini disalurkan ke batang dan cabang serta buah ini. Jadi pupuk di fase ini kita kembali menggunakan makro primer, POC dan NPK seimbang yang kita aplikasikan. Kalau di saya beda-beda ya, ada yang POC, ada yang PSB. Tapi saya akan berbicara untuk pohon ini varian Taldun. Jadi saya hanya menggunakan PSB dan NPK Ponska Plus di fase ini. Dosisnya berapa? Untuk PSB-nya seminggu 2 kali. 200 ml per 5 liter air, kita kocor, bukan kita spray ya. Jadi kawan-kawan yang baru tahu bahwa PSB itu tidak harus dispray, tetapi bisa dikocor. Kok bisa? Ya, jadi PSB itu tidak hanya dispray, tetapi juga bisa dikocor. Karena pada tanaman anggur ini, dia bisa menyerap makanan dari stomata. Stomata itu adalah mulut daun. Dia berada di balik daun, di belakang sini ya. Dan membuka pada jam-jam tertentu. Jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi 2 waktu itu stomata membuka. Stomata adalah mulut daun yang tidak bisa terlihat secara kasat mata, tetapi bisa membuka dan menutup pada jam-jam tertentu, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ini juga menyerap nutrisi ketika kita aplikasikan pada jam-jam tersebut. Selain itu, aplikasi kocor adalah penyerapan nutrisi melalui mulut akar. Jadi ada 2 itu. Ini. Kemudian pupuk makro sekundernya kita menggunakan kalsium nitrat. Kalsium nitrat adalah kalsium yang mudah diserap atau mudah larut dan diserap oleh akar. Ketika kita aplikasikan ke akar, tetapi ini kita aplikasikan ke berinya untuk kalsiumnya. Ini aplikasi kedua. Aplikasi pertama pada saat berry set, ini aplikasi kedua. Aplikasi ketiganya kita aplikasikan menjelang verizon.
Berapa dosisnya? 4 sendok makan per 16 liter air kita spraykan ke buah-buahnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya crackberry serta mempertebal kulit beri anggur ini sehingga tidak mudah pecah di fase pengisian buah seperti ini. Kedua, untuk mencegah crackberry. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas daripada buah. Yang keempat, untuk meningkatkan daya simpan. Jadi kalau tercukupi kebutuhan kalsium, buah ini ketika kita petik dan kita panen tidak mudah busuk dalam penyimpanan. Itu. Ini varian Taldun. Sama nih, ini hasil pemangkasan yang sudah saya upload di video sebelumnya. Kenapa ini kita tutup pakai plastik? Supaya satu, tidak terserang oleh lalat buah. Yang kedua, untuk melindungi dari hama. Yang ketiga, untuk menghindarkan dari tempiasan air hujan dari sana. Kadang hujan angin masuk ke sini ya. Ini varian Taldun. Ini varian Sansekerta. Ini. Nah, seperti ini yang saya maksud. Seringkali jika pembuahan tanaman sedang mengeluarkan bunga, kita aplikasikan pupuk generatif, justru pertumbuhan di ujung ini melambat. Nah, ini bisa kita lihat. Ketika sudah mengeluarkan bunga ini, kita aplikasikan kembali ke pupuk vegetatif, ujungnya tetap aktif dan subur kembali. Ini varian Sansekerta. Nih, seperti ini. Nanti akan kita hentikan di minimal 10 daun. Lihat tempatnya. Tapi minimal 10 daun di saya, karena dengan 10 daun di ujung ini akan mengolah nutrisi yang cukup untuk mengisi beri anggur ini. Seperti itu. Lanjut ke sebelah sini. Ini sekaligus update daripada hasil pemangkasan yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu ya, karena ini belum saya update. Ini varian Memory of Smile. Ini. Genjah juga untuk varian ini. Ukuran berinya seperti 11-12 lah sama Julian. Kalau ini varian Fragrant Rose. Sebelah sana juga. Ini Fragrant Rose. Ini juga masih Fragrant Rose. Sama, ini bentuk buahnya bulat ya untuk varian ini Fragrant Rose. Ini juga varian Fragrant Rose. Nah, di sebelah sini masih Taldun ini. Taldun semua ya. Ini sudah kita lakukan penjarangan. Dan ini keluar bunga lagi, buah lagi untuk Fragrant Rose. Dan ini varian Angelica, baru full bloom atau berry set. Ini kita tanam di dalam pot ya untuk pohon-pohon ini di tempat ini. Ini kebun Josh Grape Nursery lokasi 2. Jadi kenapa saya menanam di dalam pot juga dan menanam, padahal kita menanam anggur skala kebun, sebenarnya lebih kepada untuk bisa dicontoh oleh kawan-kawan yang mengalami keterbatasan lahan, bahwa menanam anggur di dalam pot itu bisa kita lakukan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menanam anggur. Yang terpenting ada sinar mataharinya atau tercukupi sinar mataharinya. Jadi seringkali ada pertanyaan dari kawan-kawan, sudah melakukan perawatan sedemikian rupa, pemupukan di fase vegetatif dan generatif sama seperti kawan-kawan yang lain, tetapi ketika kita pangkas tidak menghasilkan klaster buah. Yang pertama, faktor penyebabnya adalah varian tersebut tidak termasuk varian genjah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurang tercukupinya sinar matahari. Jadi anggur ini sangat membutuhkan sinar matahari. Meskipun dipupuk dalam dosis yang sesuai dengan SOP dan kebutuhan tanaman, tetapi ketika kurang sinar matahari, maka proses fotosintesis akan kurang. Jadi nutrisi yang kita berikan, tanaman tidak mampu mengolah dengan baik. Karena untuk mengolah nutrisi, dia membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Penyebab berikutnya adalah salah pruning. Salah pruning yang dimaksud adalah ketika cabang-cabang tersier ini tidak ditahan atau tidak di axle break seperti ini, maka untuk diketahui bahwa anggur itu adalah sifat pertumbuhannya adalah dominasi apical. Jadi dominasi apical itu adalah dominasi pucuk. Jadi ketika dibiarkan, maka dia akan fokus ke pertumbuhan pucuknya terus, aktif terus. Nah, dengan kita hentikan axle break seperti ini, maka nutrisi akan tertahan di ujung-ujung ini. Dan ketika kita stop, akan kembali ke sana dan disalurkan kepada batang dan cabang yang lain yang masih aktif serta ke buah-buah anggur ini. Nah, salah pruning yang saya maksud adalah ketika bud potensialnya ada di sini dan terlalu ujung karena tanaman awalnya diliarkan, dan memangkasnya di sebelah sana, di bud yang runcing.
ketika di pruning zong. Padahal ketika di pruning di sini membawa buah. Artinya salah pruning. Anda telah membuang bud atau bud potensialnya dan justru memecahkan bud vegetatifnya. Sehingga yang terjadi hanya keluar cabang-cabang baru. Itu. Tentunya yang berikutnya penyebab anggur tidak berbuah, satu, tanaman kena penyakit atau kena hama dalam keadaan tidak sehat. Kemudian penyebab berikutnya defisiensi unsur hara atau kekurangan unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman di setiap fasenya. Itu diantaranya salah satu penyebab anggur tidak berbuah. Seperti yang saya sebutkan tadi, satu varian tidak genjah, dua kurang sinar matahari, tiga salah pruning, empat defisiensi unsur hara, empat tidak tercukupinya unsur hara pendukung untuk generatifnya. Kemudian yang keempat, tanaman kena hama dan penyakit, serta terkena jamur. Kemudian yang kelima, usianya belum memasuki fase generatif atau terlalu muda dibuahkan. Sebenarnya terlalu mudah dibuahkan tidak ada masalah pada pohon anggur ini selama kita tahu cara memperlakukannya, menyesuaikan kebutuhan nutrisi di setiap fase dan usia tanaman ini. Supaya tanaman tidak defisiensi unsur hara, sehingga ketika kita buahkan di usia muda batangnya gepeng, itu artinya kekurangan nutrisi. Seperti itu. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Josgrab Nursery lokasi 2. Dulu belum kita GH di tempat ini, sekarang akan saya GH semuanya. Karena di Purwokerto ini hujan tidak pernah berhenti, hampir setiap hari, dan kita tidak menemukan musim kemarau di tahun ini. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.